Halo guys, selamat siang. Kembali lagi di podcast khusus anak remaja ya. Jadi pada kesempatan 15 menit ke depan, gua Gabe akan memoderatori pembicaraan kita pada hari ini ya. Jadi podcast ini dengan judul Jejak Nuklir di Lautan. Apa yang tersisa untuk masa depan? Ya, jadi kurang lebih kita bakalan bukan ngeramal sih, based on data, lebih tepatnya kayak gitu. Nah, jadi gue udah bersama narasumber yang keren-keren, narasumber yang luar biasa, narasumber yang pemikirannya out of the box banget, narasumber yang memang nggak bisa diremehin sama sekali, ya sekelas-kelas antropolog kayaknya. Jadi mungkin bisa gue langsung sambut aja narasumber pertama, Mr. Kevin Nathanael. Beliau akan memberikan dari perspektif secara general, studi kasusnya gimana sih, lebih tepatnya seperti itu. Dan oke, langsung saja kita sambut Mr. Kevin Nathanael. Ya, luar biasa. Halo Mas, selamat siang. Wait. Selamat siang. Selamat siang. Ya, pada kesempatan yang emas ini sungguh sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan gue dapat langsung mewawancarai salah satu narasumber yang nara dan sumber. Oke? Kita langsung masuk aja. Jadi pada kesempatan kali ini Mas Kevin akan memposisikan dirinya sebagai narasumber yang membahas studi kasus ini secara general dari perspektif politik, perspektif ekonomi segala macam. Oke, baik Mas Kevin, ini ada 3 pertanyaan yang sudah saya siapkan. Baik. Nah, jadi kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana proses pembuangan limbah nuklir ke laut dilakukan? Apa langkah-langkah yang diambil Jepang untuk memastikan keamanannya? Ya, jadi kan kalau bisa kita lihat standar as a company, dia tuh nggak tentu langsung main buang aja, pasti ada standar-standar. Nah, menurut Betul. Mas Kevin sendiri, gimana sih menanggapi yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut? Jadi gini, pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Mas Gabriel di sini adalah bagaimana proses pembuangan limbah nuklir ke laut dilakukan gitu loh. Yang dilakukan oleh Jepang melalui pembangkit listrik tenaga nuklirnya di Fukushima Daiichi. Nah, lalu apa aja sih langkah-langkah yang diambil Jepang untuk memastikan keamanannya? Nah, informasi yang hari ini saya bisa sajikan itu saya coba untuk riset, dan terutama saya mengambil perspektif dari Dr. Insinyur Haryono Budi, di mana beliau juga mengajar di UGM, di mana informasi-informasi saya dapat juga adalah informasi-informasi yang kompeten, di mana saya juga mendapatkan ini dari Pusat Studi Lingkungan Hidup di UGM juga. Jadi apa yang risetnya cukup dalam juga ya? Benar. Karena memang kalau berbicara tentang nuklir, yang kita tahu adalah nuklir itu sangat radioaktif. Cuman di sini kita akan membahas lebih dalam gitu loh. Gimana sih prosesnya pembuangan limbah nuklir ke laut dilakukan, dan apa saja kira-kira yang Jepang lakukan sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah proses yang aman gitu, Bung. Betul. Jadi gini, pembuangan limbah nuklir ke laut ke Jepang itu oleh Jepang, khususnya dari pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima Daiichi, itu dilakukan melalui tahapan teknis yang ketat. Jadi ada prosesnya untuk kalau kita jadi gini Bung, kalau misalkan kita perumpamain sebagai keran air yang kotor, ya simpelnya limbah nuklir ini diibaratkan sebagai air yang kotor tersebut lalu difilter gitu loh Bung. Oh, berarti ibaratnya kita kalau sekarang tuh pakai kaos kaki ya kan, kaos kaki diikat di keran. Bener. Nah, jadi supaya buat nyaring ya. Bener. Itu yang kepikiran sama gua. Sebenarnya perspektif gampangnya seperti itu. Iya, Kita mulai nih buat bahas lebih dalamnya. Jadi udah ada gambaran buat lo semua, buat teman-teman semua yang nyaksin podcast apa nih namanya? Podcast apa ya tadi ya? Berubah lagi. Podcast anak remaja lah pokoknya. Podcast anak remaja. Jadi podcast anak gitu. remaja ya. Jadi limbah cair ini berupa air yang telah digunakan untuk mendinginkan reaktor nuklir yang rusak akibat gempa dan tsunami pada 2011. Oh, berarti udah cukup lama ya? Yes. Jadi tindakan ini memang tindakan untuk menyelamatkan pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Jadi bukan semerta-merta Jepang mau buang gitu aja, tapi ada alasan gitu loh. Jadi air ini mengandung tritium, isotop radioaktif yang sulit dihilangkan.
sepenuhnya. Jadi bisa dibilang ini itu nggak benar-benar hilang dan musnah gitu loh. Jadi Iya. difilter sehingga ada angka kapasitas yang WHO udah keluarkan Oke. sehingga itu aman buat dibuang lah gitu istilahnya. Jadi gini, pertama itu prosesnya meliputi ada 3 step doang, Bung. Apa tuh? Pertama itu ada pengolahan air. Jadi air limbah diolah menggunakan Advanced Liquid Processing System atau ALPS. Jadi untuk menghilangkan hampir semua isotop radioaktif kecuali tritium. Nah, Advanced Liquid Processing System ini akan mengolah air limbah tersebut. Jadi intinya gini loh, Jepang itu mempunyai bak-bak khusus untuk menyimpan air limbah yang ini. Iya. Nah, mereka menggunakan Advanced Liquid Processing System, dimana kalau misalkan kita tuh kayak ngadonin kue, Bung, Iya. kayak ditetesin ini, terus nanti airnya itu kayak jauh lebih, kalau ibaratkan kayak adonan tuh, kayak ini adonan makanan nih contohnya, terus ditetesin ke dalamnya, jadi warna merah. Oh, jadi akhirnya nanti bercampur warna itu gitu. nyebar ya? Iya, Oke, jadi siap. pengolahannya tuh secara gampangnya seperti itu loh. Kalau misalkan saya menggunakan perspektif yang jauh lebih mudah gitu. Oke. Jadi digunakanlah Advanced Liquid Processing System untuk menghilangkan hampir semua isotop radioaktif yang berbahaya tersebut, kecuali tritium. Nah, yang kedua nih Bung, selain tadi pengolahan air, ada pencairan atau dilution, di mana air yang mengandung tritium diencerkan dengan air laut hingga konsentrasinya itu jauh di bawah batas yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk air minum. Nah, ini yang tadi dibahas nih Bung sama aku. Iya. Aku. Wis formal banget ya. Jadi tadi yang sempat dibahas sama saya itu adalah ada batasnya yang WHO udah tetapkan. Oke. Jadi Jepang dengan menggunakan cara ini bekerja sama juga dengan IAEA, Iya. gitu kan? Atau Salah satu NGO itu ya? benar, salah satu NGO. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal di mana hubungan internasionalnya, yaitu peran-peran dari NGO dan beberapa negara-negara tetangga dari Jepang. Jadi Badan Tenaga Atom Internasional juga turut andil dalam mengawasi hal ini. Dan ketiga, selain tadi pencairan, Lumayan banyak ya? ya, di mana air yang tadi pencairan itu kan air yang mengandung tritium diencerkan dengan air laut hingga konsentrasinya jauh di bawah batas yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Jadi istilahnya dikurangin lah, Bu. Oke. Sebenarnya kalau kita omongin buat ngilangin sepenuhnya itu Kayaknya bisa nggak mungkin dibilang, iya, tenaga Oke, siap. teknologi kita belum sampai ke sana. Oleh Oke, karena siap. itu, cara yang kita lakukan adalah mengurangkan kadar-kadar yang justru mungkin bisa mencemari dan mengganggu ekosistem laut. Itu. Dan terakhir nih, Wis, apa nih? pembuangan secara bertahap. Jadi Oke. air yang telah diencerkan, diolah, itu dilepas secara bertahap Oke. ke laut untuk memastikan dampaknya itu minimal terhadap lingkungan. Jadi nggak semuanya lah langsung dibuang. Ada Iya. bertahap-bertahapnya. Jadi istilahnya ada tahap pertama, mereka buang dulu, mereka lihat, setelah sukses mereka baru buang lagi yang kedua. Jadi nggak semuanya langsung dibuang, karena kalau dilakukan secara bersama langsung dibuang, maka itu bisa dibilang cukup berbahaya, Bung. Jadi Oke, biar semuanya apa ya bilangnya ya, ekosistem juga bisa beradaptasi juga di laut. Intinya pembuangan secara bertahap ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan pembuangan secara sekaligus semuanya gitu. Oke. Nah, siap. tadi ngomongin soal ini ya tadi, bagaimana proses pembuangan limbah nuklir ke laut tersebut. Tadi udah jelas ya teman-teman. Jadi ada pengolahan air pertama itu, di mana menggunakan Advanced Liquid Processing System. Kedua ada pencairan, di mana kalau tadi pakai Advanced Liquid Processing System itu tritiumnya nggak bisa hilang. Pakai cara yang kedua buat turunin kadar tritium. Terus ketiga, pembuangan secara bertahap. Nah, tadi kita udah bahas soal bagaimana nih Bung proses pembuangan limbah nuklir. Ya, betul. Kita bahas tadi pertanyaan yang kedua juga di dalam satu pertanyaan yang sama, apa saja langkah-langkah yang diambil Jepang untuk memastikan keamanannya. Nah, Ya. Jepang itu telah melakukan beberapa langkah memastikan pembuangan ini aman secara lingkungan dan mendapat pengawasan internasional. Terutama adalah bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional. Kayak gitu, Bung. Jadi Oke, siap. untuk bagaimana Jepang make sure itu cukup simpel, dengan bekerja sama dengan IAEA. Oke. IAEA, internasional apa tuh kelanjutannya? International Atomic. Kita mah
yang Indo-Indo aja, Bu. Oh, yang Indo aja. Oke, kebetulan gue. Oke, nanti editor tolong badan, ya. Editor taruh. tenang. Bercanda doang, guys. Editor. International Atomic Energy Agency. Gitu. Itu dia maksud saya. Atau Badan Tenaga Atom Internasional. Ya. Gampang-gampang aja. BTW nih Mas, lo udah menjawab 2 pertanyaan sekaligus sebenarnya. Pertanyaan kedua tadi yang ingin gue tanyakan tuh seberapa besar risiko sebenarnya yang ditimbulkan limbah nuklir terhadap ekosistem laut, dan apakah ada data atau studi yang bisa memberikan gambaran dampaknya. Nah, tadi lo udah ngejawab nih. Dan untuk mempersingkat waktu juga, gue langsung move ke pertanyaan yang ketiga. Banyak masyarakat global yang merasa khawatir dengan keputusan ini, ya kan? Tentu khawatir dong, apalagi nuklir kan. Menurut Anda, apakah kekhawatiran ini berdasar atau lebih dipengaruhi oleh stigma terhadap kata nuklir? Nah, ngomong-ngomong soal nuklir, pasti kita keinget kejadian waktu Jepang dibom nuklir oleh Amerika. Nah, di situ aja masyarakat ngelihatnya kayak, satu atom nuklir ini bisa ngancurin satu negara. Nah, apalagi kalau dibuang ke laut yang nanti bakalan bertahap untuk waktu mendatang. Nah, terus juga berbicara mengenai Jepang, menurut gua ya, Jepang itu kan teknologinya cuma lumayan oke ya kan, lumayan oke. Kayaknya juga mereka nggak asal buang limbah nuklir ke laut nggak sih, jadi udah menjadi cukup pertimbangan juga. Nah, kira-kira gimana tuh lo, Mas, ngelihat ngelihat studi kasus ini, perspektif lu gimana tuh? Sebenarnya kalau ditanya ini apakah kekhawatiran ini berdasar atau lebih ke dipengaruhi oleh stigma terhadap kata nuklir itu sendiri, jawabannya adalah stigma dari kata nuklir. Jadi orang-orang itu orang-orang awam lah kita ngomonginnya ya, berlain dengan praktisi-praktisi atau orang-orang yang mendalami hal ini. Oke. Tentu yang menimbulkan rasa yang mempunyai rasa khawatir tinggi itulah orang-orang awam. Jadi sebenarnya itu semuanya hanya stigma dari film, dari mungkin media-media yang membesar-besarkan nama nuklir itu sendiri. Ya. Karena kita tahunya nuklir itu memang radioaktif. Contohnya kayak yang beberapa kejadian seperti Chernobyl, yang di Rusia, itu juga salah satu faktor yang membentuk stigma. Iya betul, apalagi kan nuklir itu berkaitan erat dengan radiasi, ya kan? Radiasi yang tentu sangat berbahaya untuk umat manusia ke depannya. Jadi jawabannya adalah mengaruhi stigma. Stigma, oke, tetap menjadi stigma ya guys ya. Gua rasa udah cukup banget dengan waktu yang terbatas ini. Terima kasih banyak Mas Kevin. Dan terima kasih juga teman-teman sudah memperhatikan untuk sesi narasumber yang pertama. Berikutnya gue ada narasumber kedua, narasumber yang gak kalah keren, narasumber yang luar biasa sekali. Sangat filsuf banget pokoknya dah. Yang kali ini akan membahas dari perspektif hubungan internasionalnya, tentu dari teori-teorinya, teori apa sih nanti yang mau dia kasih sama kita. Nah, terima kasih banyak Mas Kevin, sampai jumpa di pembicaraan berikutnya bersama podcast Anak Remaja. Sama minum dulu guys. Oke, di sesi 2 ini gue bakalan mengundang narasumber yang luar biasa. Langsung aja kita panggil namanya Mr. Yaskiel Andika. Beliau akan membahas perspektif studi kasus ini ke arah hubungan internasional itu kayak gimana. Oke, langsung aja. Boleh, silakan masuk Mas Yaskiel Andika. Ayo, what's up? Terima kasih atas dedikasi Anda sudah meluangkan waktu dan meluangkan tenaga untuk mengikuti podcast Anak Remaja ini. Ya, jadi di sini posisi Mas Yaskiel Andika akan membahas secara hubungan internasional itu gimana, teori apa nih kira-kira menurut Mas yang cocok untuk studi kasus ini, bagaimana Mas melihat studi kasus ini tuh sebagai sesuatu yang berkaitan erat dengan hubungan internasional. Oke, kita langsung tanpa basa-basi masuk ke pertanyaan pertama. Jadi di sini Mas ada 3 pertanyaan sama seperti narasumber yang sebelumnya. Di BTW mic udah nyala kan? Oke, udah nyala. Ya, pertanyaan yang pertama. Bagaimana langkah Jepang mempengaruhi persepsi negara-negara tetangganya seperti Korea Selatan dan Cina? Apakah ini bisa memicu ketegangan regional? Nah, kenapa bisa memicu ketegangan regional? Karena kalau misalkan kita lihat sendiri dari peta, ya, mereka ini dekat-dekatan. Mereka ini adalah tetangga yang masih satu perairan juga. Jadi kalau misalkan si A tiba-tiba bikin kerecokan, si B, C, D, dan E yang di sekitarnya itu kan pasti cemas dan khawatir. Nah, kira-kira bagaimana Mas melihat pertanyaan yang sudah saya sampaikan tersebut? Pertama,
Jangan pakai emas deh. Oke, jangan pakai emas ya. Oke, kita lebaran ngobrol pakai apa nih? Ya senyamannya. Lo aja, lo gue ya. Iya, boleh. Oke, lo gue siap. Menurut lo gimana nih? Kalau gue melihatnya dari Jepang itu sendiri ya, Iya. dia kan buang limbah nuklirnya Mm-mm. ke lautan. Iya, betul. Jelas. Kalau dia membuang tuh pasti ya bertanggung jawab pastinya. Iya. Harus sesuai protokolnya. Kemudian kalau membuang begitu sih harusnya ya nggak asal-asalan ya. Iya, pasti udah ada prosesnya ya. Kan? Itu udah dibahas di Konvensi London 1972 tentang protokol pembuangan limbah ke laut. Nah, saya melihatnya sendiri dari sudut pandang atau perspektif konstruktivisme. Oke, teori konstruktivisme ya. Iya. Ya, kenapa tuh? Kira-kira sesuatu apa sih yang dibangun di sini emangnya? Jadi pengertian dasarnya itu segala sesuatu yang ada di masyarakat, baik itu budaya, opini, kemudian sudut pandang, Iya. itu dibentuk oleh aktor-aktor yang memiliki kuasa. Oh, berarti aktor itu yang akhirnya membentuk stigma, membentuk perspektif masyarakat ya? Iya, betul. Oke. Ya contohnya kayak apa ya? Budaya di Indonesia lah, tentang ini kalau ambil dari sudut pandang orang Jawa tuh ya, Iya. nggak boleh duduk di depan pintu. Iya. Kenapa tuh? Sambil makan. Iya. Ngambat rezeki atau gimana? Ya ada lah, aku nggak tahu. Nah, gitu. iya, oke. Nggak tahu ikut. Oke. Ya siap, istilahnya tuh begitulah. siap. Oke, sesederhana itu gambarannya. Iya, gambarannya tuh seperti itu. Iya. Nah, kalau konteks Jepang ini buang sampah, Buang limbah nuklir. Iya. Perspektif orang-orang di sekitarnya itu kan berpikir kalau nuklir itu berbahaya. Iya. Yang udah dijelasin sama Mas Kevin sebelumnya, ya. ya. Jelas ya. Itu adalah tanggapan orang-orang tersendiri terkait nuklir. Jadi ada trust issue sendiri buat mereka ya. Iya, jelas. Meskipun sudah melewati protokol pembuangan limbah nuklir itu ke laut, cuma masih ada potensi berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya di masa depan. Oke. Karena kalau melihat dari limbah nuklir ini dibuang itu efeknya di jangka panjang sih menurut aku ya. Iya. Bisa itu dari kanker ataupun merusak biota laut Iya, sendiri itu. kalau jelas kita ya makan. kan, apalagi kalau misalkan di Jepang tahu sendiri identik dengan sushi ya. betul. Sushi itu berasal dari laut yang tentu kalau limbahnya dibuang ke laut itu nanti kalau misalkan kita makan ikan itu berpengaruh lagi ke ikannya dan akhirnya kita pun kena. Nah, Iya, meskipun ya aku lihat Perdana Menterinya itu makan sushi yang berasal dari air limbah nuklir itu. iya, gimana? eh, Aman nggak itu? Iya, kalau aku lihatnya sih, ya aku sih nggak berani ya. Kayak ngeri juga gitu. Jelas kita pasti punya trust issue, apalagi air limbah nuklir bos dibuang ke laut dan akhirnya ikan yang di situ kita konsumsi lagi. Siapa sih yang nggak kayak ini apaan nih, gue takut nih makan ini nih. Nah itu akhirnya membentuk stigma masyarakat juga tuh akhirnya. Iya, betul. Oke, ya kita langsung move ke pertanyaan kedua. Apakah kebijakan Jepang ini melanggar kesepakatan atau regulasi internasional terkait limbah berbahaya? Jika iya, bagaimana mekanisme penanganannya di tingkat global? Jadi gimana kira-kira menurut lo ngelihat regulasi yang udah dibuat oleh pemerintah atau mungkin oleh NGO itu sendiri? Gimana sih? Kalau tadi kayak yang aku bilang tadi ya, Jepang buang limbah itu pastikan bertanggung jawab Iya. sesuai protokolnya. Hmm. Kalaupun melanggar ya pasti nggak dikenain sanksi atau denda. Kenapa? Ya kan mereka membuangnya sesuai protokol. Oke. Oh jadi Ngerti nggak? lo ini yakin mereka buangnya sesuai protokol gitu? Iya. As a company yang mereka bergerak di bidang limbah nuklir, lo yakin? Oke, siap. Oke, lanjut. Iya, masa udah sesuai protokol, udah sesuai standar yang ditentuin di kebijakan yang udah dibuat, masa itu tetap melanggar? Nah, tapi kan ini berlawanan, sorry ya, kita kilas balik sedikit. Jadi, tapi kan ini agak berlawanan kalau misalkan kita ngelihat stigma masyarakat. Kayak mereka tuh terlalu takut, mereka tuh terlalu khawatir. Atau mungkin mereka belum, tanda kutip, melek teknologi. Bahwasannya memang ini tuh udah dinetralisir gitu loh. Bahwasannya ini tuh udah aman buat dibuang ke laut. Nah, itu yang menjadi
sebuah keraguan. Gue akan memposisikan diri gue mewakili masyarakat yang masih parnoan, masih takut, bosannya, aduh ini nanti gue kena radiasi, gue kena penyakit segala macam. Nah itu dia maksud gue, bro. Jadi kalau dari lo pribadi lo ngerasa itu udah aman ya? Ya kalau sesuai protokol Oke, harusnya sesuai protokol. aman. Harusnya aman. Oke, kita kasih tanda kurung harusnya aman. Karena nih ya, Ya. nuklir itu kan istilahnya kayak pembangkit listrik yang pakai air juga, tenaga uap. Ya, jelas. Cuman dia nggak pakai air biasa H2O, Iya. hidrogen dioksida. Dia pakai deuterium oksida. Nah bedanya itu yang aku tahu, deuterium itu isotop hidrogen yang lebih berat. Jadi istilahnya tuh kalau dipakai di nuklir itu air berat atau heavy water. Oke. Gila. Nah heavy water ini karakteristiknya dia dingin. Ya. Terus kemudian jelas berat, 11% lebih berat daripada air biasa. Mungkin kalau satu liternya air biasa itu 1 kilo. Kalau 1 liternya air berat itu berapa kilo mungkin bisa dihitung ya. Editor tolong masukin data-datanya ya. Nah, Wah, iya itu. ini mantep banget guys. Soalnya ini spesifik sekali ya untuk data-datanya. Wah, gila mantep. Oke, bro. Kita langsung move ke pertanyaan berikutnya ya. Ya. Pertanyaan terakhir nih. Dalam konteks hubungan internasional, bagaimana Anda melihat keputusan Jepang ini? Apakah lebih mencerminkan tanggung jawab nasional atau justru kurangnya rasa solidaritas global? Jadi maksudnya dia ngebuang ini dalam artian memang dia udah ngikutin regulasinya yang sudah ditetapkan oleh skala global, atau mungkin emang dia tuh masih nggak peduli bahwasanya dengan sekitarnya itu dia bagaimana. Nah menurut lo gimana? Jepang buang limbah sendiri juga pasti ada alasannya dong. Iya, tentu. Pastinya yang aku tahu itu keterbatasan tempat Oke. pembuangannya itu Iya. terbatas. Oh, jadi mereka nih masih belum punya tempat yang layak untuk. Ya istilahnya ada, cuma terbatas. Oke, terbatas ya. Akhirnya mereka terpaksa ngebuang ke laut. Laut. Oke. Kemudian apa lagi ya? Itu salah satunya ya. Ada banyak sih, cuma aku lupa. Tadi apa pertanyaannya? Panjang banget kayaknya. Iya, gue ulang sekali lagi deh. Dalam konteks hubungan internasional, bagaimana Anda melihat keputusan Jepang? Ya, jadi gimana lo ngelihat keputusan Jepang yang memang mereka tuh udah kayak, gue rasa ini aman, gue buang ke laut. Gue rasa ini nggak bakal kenapa-napa untuk 10, 20, 30, 40, 50 tahun ke depan. Nah, kalau lo ngelihat keputusan ini, gimana? Dari perspektif lo sendiri? Kalau dari proses gue sendiri sih, tetap bertanggung jawab sih. Dia sesuai protokol kok. Sesuai protokol, oke, siap. Kemudian yang jadi masalah di sini mungkin ya itu kurangnya transparansi Jepang itu sendiri. Ya mungkin sebagai perusahaan nggak semuanya ditransparansi. Iya, itu yang ya pasti ada setiap pemilihan pasti ada konsekuensinya sendiri. Nah, iya betul. Akhirnya kan masyarakat bertanya-tanya dong, ya kan? Ini sebenarnya dia yang nyembunyiin apa sih? Nah, ya oke. Ya begitu, ya cocoknya sih ya kalau aku ngeliat nuklir itu sih dikubur sih. Dikubur. Iya, jadi ditaruh di kayak barel, Iya. nah kemudian dikubur. Kayak gitu. Aman nggak itu buat 10, 20, 30, 40, 50 tahun ke depan? Nggak tahu menurutku, gitu menurut gua sendiri. Siapa tahu lu sebelumnya udah ngeriset dan lu punya pemikiran yang memang sebelumnya Jepang tuh nggak terpikirkan buat kayak gitu. Tapi itu oke banget sih. Bro, gua aja bukan orang dalam. Ya nggak tahu lah. Oke. Nah itu kan saran sendiri. Oke, siap. Gua rasa sudah memenuhi sih untuk semuanya. Mulai dari teori konstruktivisme, ya kan. Ini sangat cocok banget. Habis itu tadi sempat disinggung masalah NGO. Tadi NGO-nya International Atomic apa tadi E-nya? IAEA. IAEA tuh E-nya apa? Mas Kevin, editor tolong. International Atom Agency. E-nya apa? Enggak lah, internasional. Apa IAEA? IAEA, iya. Oh, International Atomic Energy Agency. Nah, energi agensi, itu. siap. Habis itu juga tadi sudah sempat disinggung bagaimana setiap narasumber memberikan perspektifnya masing-masing dengan pemahaman yang luar biasa. Saya juga menyimbanginya juga lumayan sulit, jadi sangat keren sekali. Dan sekali lagi thank you bro, sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan dedikasi penuh untuk mengikuti podcast anak remaja ini. Ya walaupun
kayaknya nggak ada yang remaja ya, kita udah jompo ya. Enggak sih gue. Ya mungkin Cuma kumis doang. Gak usah ketawa lo ya. buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa berikan like, kalau nggak suka dislike nggak apa-apa. Kita akan bertemu di next pembahasan. Kira-kira pembahasan apa lagi nih yang menjadi topik seru untuk kita bahas ke depannya. Sekian podcast tentang jejak nuklir di lautan. Apa yang tersisa untuk masa depan? Yang tersisa untuk masa depan apa? Kasih satu kata. Harapan. Harapan ya. Jadi harapan, semoga as a company dia ngebuangnya baik-baik ya kan. Sebagai NGO, sebagai LSM dapat lebih beradaptasi lagi dengan gerakan-gebrakan yang out of the box banget tentunya. Dan gua rasa terima kasih. Sampai jumpa di next podcast. Bye-bye guys.